Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Tematik. Kelompok kami terdiri dari 2 anggota, yakni yang pertama saya sendiri, Fitri Khorogalalia, dan rekan saya Naila Rohmania. Dalam makalah kami terdiri dari 6 sebuah pembahasan, yakni yang pertama, pengertian pendekatan saintifik, yang kedua, landasan teori belajar pendekatan saintifik, yang ketiga, tujuan pendekatan saintifik, dan yang keempat, pendekatan ilmiah dan non-ilmiah dalam pembelajaran. Kelima, perbedaan pendekatan ilmiah dan non-ilmiah, dan yang terakhir, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Yang pertama, pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, bukan kepada guru. Nah, di sini guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar peserta didik mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Nah, dan pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya K13 atau kurikulum 2013. Yang kedua, landasan teori belajar pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik sangat relevan dengan 3 teori belajar, yaitu yang pertama teori Brunner. Teori belajar Brunner disebut juga teori belajar penemuan. Nah, ada 4 hal pokok yang berkaitan dengan teori belajar Brunner, yakni yang pertama, individu hanya belajar dan mengembangkan pikirannya apabila ia menggunakan pikirannya. Yang kedua, dengan melakukan proses-proses kognitif dalam proses penemuan, siswa akan memperoleh sensasi dan kepuasan intelektual yang merupakan suatu penghargaan intrinsik. Ketiga, satu-satunya cara agar seseorang dapat mempelajari teknik-teknik dalam melakukan penemuan adalah ia memiliki kesempatan untuk melakukan penemuan. Dan yang terakhir, dengan melakukan penemuan, maka akan memperkuat retensi ingatan. Nah, 4 hal tadi bersesuai dengan proses kognitif yang diperlukan dalam pembelajaran menggunakan metode saintifik. Yang kedua, teori Piaget. Teori Piaget menyatakan bahwa belajar berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan skema. Nah, skema adalah suatu struktur mental atau struktur kognitif yang dengannya seseorang secara intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skema tidak pernah berhenti berubah. Skemata seorang anak akan berkembang menjadi skemata orang dewasa. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan skemata disebut dengan adaptasi. Proses terbentuknya adaptasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, asimilasi, dan yang kedua, akomodasi. Asimilasi merupakan proses kognitif yang dengannya seseorang mengintegrasikan stimulus yang dapat berupa persepsi, konsep, hukum, prinsip, ataupun pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada di dalam pikirannya. Sedangkan akomodasi dapat berupa pembentukan skema baru yang dapat cocok dengan ciri-ciri rangsangan yang ada atau memodifikasi skema yang telah ada. Yang ketiga, teori Vygotsky. Vygotsky dalam teorinya menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun tugas-tugas itu masih berada dalam jangkauan kemampuan atau tugas itu berada dalam zone of proximal development, daerah terletak antara tingkat perkembangan anak saat ini yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau teman sebaya yang lebih mampu. Selanjutnya, yang ketiga, tujuan pendekatan saintifik. Nah, beberapa tujuan pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah yang pertama, untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, berpikir tingkat tinggi merupakan cara berpikir yang tidak lagi hanya menghafal secara verbalistik, namun juga memaknai hakikat dari yang terkandung di antaranya. Untuk mampu memaknai makna dibutuhkan cara berpikir yang integralistik dengan analisis, sintetis, mengasosiasi hingga menarik kesimpulan menuju penciptaan ide-ide kreatif dan produktif. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Nah, untuk membentuk kemampuan siswa ini dibutuhkan strategi pemecahan masalah sistematis. Nah, melalui strategi pemecahan masalah sistematis, siswa dibimbing untuk terus meningkatkan kemampuan pada aspek kognitif yang diarahkan pada
pemahaman konsep secara sistematis dalam membuktikan atau mengimplementasikan konsep yang akan diterapkan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dengan demikian, strategi pemecahan masalah berdampak pada siswa untuk selalu mengembangkan kebiasaan berpikir sistematis dan terbiasa dengan tingkat aspek kognitif siswa sehingga meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Kalau kita membutuhkan sesuatu, tentu akan berusaha sekuat tenaga agar yang dibutuhkan itu dapat dipenuhi. Nah, seperti contoh, seseorang butuh makan. Dengan sadar pasti diusahakan bagaimana nasi dan lauk pauknya tersedia di meja makan. Kalau belum tersedia, kan harus membeli ke warung nasi atau dimasak terlebih dahulu. Begitulah orang untuk memenuhi kebutuhan atau akan makan. Mungkin tidak bisa disamakan antara kebutuhan makan dengan kebutuhan belajar. Kenyataannya orang tidak akan mati karena tidak belajar. Justru orang akan mati jika tidak makan. Namun prinsip pemenuhan antara kebutuhan makan dan belajar hampir sama. Siswa yang butuh belajar akan berusaha agar materi pelajaran dimiliki. Nah, materi pelajaran akan dimiliki dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah pendekatan ilmiah dan non-ilmiah dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan ilmiah. Proses pembelajaran dengan berbasis pendekatan ilmiah atau scientific approach harus dipandu dengan kaidah-kaidah ilmiah. Pendekatan ini bercirikan penonjolan dimensi pengamatan, penalaran, penemuan, pengabsahan, dan penjelasan tentang suatu kebenaran. Dengan demikian, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan dipandu nilai-nilai, prinsip-prinsip, atau kriteria ilmiah. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria seperti berikut. Yang pertama, substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, khayalan, legenda, atau dongeng semata. Yang kedua, penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukatif guru peserta didik terbebas dari prasangka yang serta-merta. Pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir yang rasional dan objektif dalam merespons substansi atau materi pembelajaran. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi atau materi pembelajaran. Yang kelima, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, dan menarik. Sistem penyajiannya. Yang kedua adalah pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah merupakan kegiatan manusia dalam usaha mencari ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran, terutama sebelum ditemukannya metode ilmiah. Ada 6 cara pendekatan non-ilmiah, yakni yang pertama adalah akal sehat atau common sense. Menurut Conan, bahwa akal sehat merupakan serangkaian konsep dan bagan konseptual yang memuaskan untuk penggunaan praktis bagi kemanusiaan. Yang kedua, prasangka. Penggunaan akal sehat yang tidak didasari oleh pengetahuan dan persepsi dan juga pengalaman melibatkan orang cenderung ke arah pembuatan generalisasi yang terlalu luas, itu merupakan prasangka. Yang ketiga, pendekatan intuitif. Dalam pendekatan intuitif, orang menentukan pendapat mengenai suatu hal berdasarkan atas pengetahuan yang langsung atau diperoleh dengan cepat melalui
proses yang tidak disadari atau tidak dipikirkan terlebih dahulu. Yang keempat, penemuan kebetulan dan coba-coba atau trial and error. Mencoba sesuatu secara berulang-ulang, walaupun selalu menemukan kegagalan dan akhirnya menemukan suatu kebenaran, disebut dengan trial and error. Penemuan coba-coba diperoleh tanpa kepastian akan diperolehnya sesuatu kondisi tertentu atau pemecahan suatu masalah. Penemuan secara kebetulan umumnya tidak efisien dan tidak terkontrol. Yang kelima, pendapat otoritas ilmiah. Otoritas ilmiah merupakan orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau yang mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam sesuatu bidang yang cukup banyak. Pendapat-pendapat mereka sering diterima orang tanpa diuji karena dipandang benar. Namun, pendapat otoritas ilmiah itu tidak selamanya benar, karena pendapat tersebut bukan berasal dari penelitian, melainkan hanya didasarkan atas pemikiran logis. Dan yang terakhir atau keenam adalah pikiran kritis dan logis. Kemampuan berpikir yang dimiliki manusia telah banyak menghasilkan kebenaran, baik yang bertolak dari pengalaman maupun yang melampaui dan mengatasi pengalaman. Kebenaran dapat diungkapkan melalui proses berpikir rasional, kritis, dan logis. Yang kelima adalah perbedaan pendekatan ilmiah dan pendekatan non-ilmiah. Dalam pendekatan ilmiah, perumusan masalah jelas dan spesifik. Selanjutnya, masalah merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris. Jawaban permasalahan didasarkan pada data dan fakta. Proses pengumpulan dan analisis data serta pengambilan keputusan berdasarkan logika yang benar. Dan kesimpulan yang didapat siap atau terbuka untuk diuji oleh orang lain. Sedangkan dalam pendekatan non-ilmiah, perumusan masalah kabur dan abstrak. Masalah tidak selalu diukur secara empiris dan dapat bersifat supranatural. Jawaban yang diperoleh dari hasil pengamatan dari data lapangan. Keputusan tidak didasarkan pada hasil pengumpulan data dan analisis data secara logis, dan kesimpulan tidak dibuat untuk diuji ulang oleh orang lain. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan ilmiah. Dalam langkah-langkah pendekatan saintifik, ada istilah 5M yang meliputi yang pertama, mengamati. Pengamatan adalah menggunakan satu atau lebih indera-indera pada tubuh manusia, yaitu penglihat, pendengar, pembau, pengecap, dan peraba atau perasa. Misalnya, melihat sebuah papan tulis, mendengar bel berdering, membau asap, mengecap rasa jeruk, meraba kain halus. Itu semua termasuk contoh dari kegiatan pengamatan. Informasi yang dikumpulkan dari pengamatan disebut bukti atau data. Yang kedua adalah menanya. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, atau dibaca. Peserta didik dibimbing untuk dapat mengajukan pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkret sampai kepada yang abstrak, berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi merupakan tindak lanjut dari bertanya. Untuk itu, peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang diteliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Yang keempat, mengasosiasi. Kegiatan mengasosiasi merupakan
memproses informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan pengumpulan hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi tersebut. Dan yang kelima, mengkomunikasikan. Kegiatan mengkomunikasikan dalam kegiatan pembelajaran merupakan penyampaian hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian maupun dalam materi. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, ataupun tambahan, silakan ditulis di kolom komentar @modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.